wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan topik Ibu Menyusui yang beranggotakan Risma Septiara, Saya Olga Juana Dewi, saya Ayu Marcella Ahmad, saya Radi Bida Rosalia, saya Angga Maida Supratiwi, saya Aura Nisa, Saya Fatimah Zahra. saya Syifa Fadila Tulinsani. Kami akan menunjukkan bagaimana cara pengolahan menu makanan yang sehat dan baik serta memenuhi kebutuhan satu porsi makan pada ibu menyusui. Selamat menyaksikan. Jadi sebelumnya ada dua visual gizi seimbang, yaitu yang pertama tumpeng gizi seimbang dan yang kedua adalah piring makanku. Yang kami pakai kali ini adalah piring makanku. Apa sih piring makanku itu? Piring makanku itu adalah sajian sekali makan. Nah, dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Nah, visual piring makanku ini menggambarkan anjuran makanan sehat di mana separuh atau 50% dan total jumlah makanan sehari makan adalah sayur dan buah dan separuh 20% lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk. Jadi, beginilah pembagiannya. Piring makanku juga menganjurkan bahwa porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah dan porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk pauk. Piring makanku juga menganjurkan perlu minum setiap kali makan, bisa sebelum, ketika, dan setelah makan. Nah, meskipun gambar gelas hanya satu buah dalam visual ini, tidak berarti bahwa minum dalam satu kali makan hanya satu gelas saja, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Makan dan minum tidak ada artinya bila tidak bersih dan aman termasuk tangan dan peralatan makan. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip gizi seimbang, makan dalam visual piring makanku juga dianjurkan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan. kelompok kami akan memasak menu makanan untuk ibu menyusui sekali makan yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tahu goreng tepung, sayur capcay, buah-buahan, serta air putih. Nah, bagaimana pemilihan bahan pangan yang baik dan sehat? Berikut videonya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih tahu yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Yang pertama itu baunya tidak asam, lalu permukaannya tidak licin dan teksturnya padat namun lembut. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara memilih ayam yang segar dan baik untuk dikonsumsi. Yang pertama, pastikan kondisi ayam masih berwarna merah atau kemerahan. Nah, itu menunjukkan jika ayam memang baru segar dan baru dipotong. Lalu yang kedua, pastikan ayam tidak berbau busuk, karena jika berbau busuk ayamnya sudah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri di luar sana. Lalu yang ketiga, pastikan ayam masih elastis dengan cara mengecek ini boleh dipencet seperti ini, dan jika ayamnya kembali ke bentuk semula, itu dipastikan ayamnya elastis dan dapat dikonsumsi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih sayuran yang baik untuk dikonsumsi dan aman. Yang pertama, pastikan warna sayurnya cerah, jangan yang sudah kuning atau yang sudah pucat. Lalu yang kedua, pastikan permukaan sayurnya tidak keriput karena itu menunjukkan sayurnya sudah lama. Lalu yang ketiga, pastikan sayur bebas dari pestisida dengan cara sebelum dimasak sayurnya harus dicuci terlebih dahulu supaya bebas dari zat-zat kimia yang akan membahayakan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk memilih buah jeruk yang baik dikonsumsi. Nah, di sini saya sudah punya jeruknya. Yang pertama tuh pilih jeruk dengan warna yang cerah. Yang kedua itu pilih jeruk dengan kulit yang tipis karena kulit yang tipis itu mengandung banyak vitamin C. Lalu yang ketiga itu jangan pilih jeruk yang berkerut karena tidak mengandung banyak air. Lalu yang keempat, cucilah jeruk sebelum dimakan. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara pengolahan yang baik dan sehat? Dan berikut videonya. Cara memasak nasi yang baik dan benar. Yang pertama, kita siapkan dulu rice cookernya. Lalu yang kedua, berasnya. Ini sudah saya takar setengah liter, ukurannya setengah liter. Lalu setelah itu kita cuci dengan bersih di air mengalir. Pastikan tangan kita sebelum memegang beras ini
pastikan tangan kita bersih ya. Jadi sebelum memegang beras ini kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, air dibuang ya. Setelah itu dicuci kembali sampai 3 kali. Setelah bersih, lalu kita tambahkan air, lalu kita ukur di antara sini, garis tangan ini, sini ya. Sudah pas ya. Lalu kita taruh di Magicom dan akan dimasak di Magicom. Untuk pemenuhan nutrisi ibu menyusui sesuai pedoman isi piringku, siapkan 3 sendok nasi, Selanjutnya kami akan memasak tahu goreng tepung. Nah di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama itu ada tahu kulit. Nah tahu kulit udah kami potong ya. Ini udah kami potong. Lalu ada daun bawang yang sudah kami rajang ini. Lalu ada tepungnya. Nah tepungnya itu yang kami pakai itu tepung terigu. Lalu di sini ada bahan bumbu halusnya. Di sini tuh ada bawang putih sama ketumbar. Lalu ada penyedap rasanya itu ada garam. Lalu ada minyak goreng. Lalu langkah yang pertama kita encerkan tepung ini dengan air. Secukupnya ya. Lalu aduk sampai merata. Lalu selanjutnya langkah ketiga kita masukkan daun bawang ke dalam tepung yang sudah tadi dihaluskan. Selanjutnya kita aduk ya sampai merata juga. Lalu selanjutnya kita akan masukkan tahu ya yang tadi sudah dipotong. Yang pertama, tuangkan minyak ke dalam wajan, lalu nyalakan kompor dengan api yang kecil. Selanjutnya saat minyak sudah panas, lalu kita masukkan tahu yang tadi sudah dimasukkan ke dalam tepung ya. Goreng dengan api kecil ya, kecil ke bawah. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam goreng. Pertama ada ayam yang masih segar, kemudian ada bumbu ungkap, dan ada minyak goreng. Langkah untuk membuat ayam goreng, yang pertama sebelum digoreng ayam harus diungkep dulu. Nah cara mengungkepnya itu yang pertama siapkan minyak dalam wajan, kemudian tunggu panas. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu ungkep yang sudah jadi. Kemudian dioseng sampai harum. Setelah harum, masukkan air ke dalam wajan. Setelah memasukkan air, masukkan potongan ayam dan pastikan ayam sudah dicuci bersih. Diungkap, masukkan ayam ke minyak panas, lalu digoreng. Kami akan memasak sayur capcay di mana bahan-bahannya ada sawi putih, kembang kol, jagung putrem, wortel, di sini ada bakso. Lalu di sini ada bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, lada dan juga kemiri. Nah, di sini kami memakai penyedapnya yaitu gula dan garam. Nah, langkah pertama, sayuran itu dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, pastikan sayuran dicuci bersih terlebih dahulu.
Selanjutnya untuk membuat sayur capcay, langkah yang pertama adalah memanaskan minyak, kemudian menumis bumbu halus sampai matang dan harum. Selanjutnya memasukkan air secukupnya. Masukkan ketiga bahan. Yang pertama ada bakso, wortel, dan jagung putreng. Dimasukkan terlebih dahulu karena ketiga bahan ini lebih lama untuk matang. Setelah mendidih, masukkan sawi putih dan kembang kol. Masukkan garam, gula, dan lada secukupnya untuk menambah rasa. Kami buat berisikan Nasi yang mengandung 262,5 kilokalori. Capcay sayur yang mengandung 87,5 kilokalori. Air mineral 600 ml. ayam goreng yang mengandung 100 kilokalori, tahu goreng tepung 148,75 kilokalori, dan buahnya buah jeruk 50 kilokalori. Total kalori dari satu porsi menu makanan ibu menyusui yang kami buat yaitu 648,75 kilokalori, sedangkan ibu menyusui sendiri memerlukan 500 kilokalori dalam satu porsi makan menurut Kemenkes. Sehingga menu yang kami buat telah memenuhi kebutuhan kalori ibu menyusui dalam satu porsi makan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.